Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami akan membaca Alkitab. Kami mohon tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu, dan tolonglah kami untuk hidup oleh pengertian yang benar dari firman-Mu yang sempurna itu. Dengarkan doa kami Bapa yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca satu ayat Alkitab dalam Roma pasal 8 ayat 28. Sekali lagi Roma 8 ayat 28. Ditulis begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian bacaan Alkitab kita di saat ini. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita patut bersyukur kepada Allah untuk momentum yang penting ini, untuk momentum yang luar biasa ini. Setidaknya Tuhan telah menolong saudara-saudara untuk melewati studi di tingkatan masing-masing. Di SMP, di SMA, kita bersyukur karena juga ada guru-guru yang hebat, guru-guru yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong saudara-saudara, mendampingi, mendidik saudara-saudara, turut berkorban bagi kemajuan saudara-saudara. Kita patut bersyukur bahwa orang tua juga diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi kesabaran untuk bekerja keras, banting tulang, mengusahakan segala sesuatu untuk kebaikan anak-anak kita. Saya percaya saudara, selama saudara studi di sekolah Lentera, saudara mengalami pertumbuhan, paling kurang pertumbuhan dalam dua hal. Pertama, pertumbuhan iman. Yang kedua, pertumbuhan intelektualitas. Dua hal ini menjadi penting. Karena dalam pengamatan saya, maafkan saya untuk berterang-terangan mengatakan, di lembaga-lembaga yang lain, sekolah-sekolah yang lain, ada terlalu banyak sekolah di dunia ini yang hanya peduli pada persoalan-persoalan reputasi akademik. Yang dikejar hanya bagaimana pertumbuhan intelektual. Tapi sekolah ini saya bersyukur kepada Tuhan. Ada sekolah yang luar biasa yang Tuhan hadirkan di kota Tomohon. Sekolah yang tidak hanya peduli pada reputasi akademik. Sekolah yang tidak hanya peduli pada kemajuan intelektual. Tapi sekolah yang sungguh-sungguh peduli pada aspek pertumbuhan iman. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Amsal pasal 1 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi di sini memberi satu dasar yang penting bagi kita bahwa iman harus menjadi dasar bagi intelektualitas kita. Karena orang-orang yang hanya memiliki intelektualitas tapi imannya rapuh, maka dia akan sangat berbahaya. Karena itu kita bersyukur. Saudara-saudara boleh melewati proses studi dalam tingkatan masing-masing selama tahun-tahun yang telah lewat. Sekalipun pada bagian lain kita juga sedang turut bergumul bersama semua orang di seluruh dunia. Di semua tempat, tidak terkecuali semua orang juga turut bergumul dengan apa yang sedang menjadi penderitaan dunia hari ini. Pandemi COVID-19. Tapi bagi kita orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita percaya bahwa tidak ada sesuatu pun peristiwa yang terjadi di bawah kolong langit ini. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi dalam sejarah yang terjadi di luar kendali Tuhan. Kita harus percaya itu. Bahkan kadang-kadang, bahkan hal-hal yang kadang-kadang kelihatannya seperti kesulitan, penderitaan, pergumulan yang hebat. Justru menurut ayat-ayat Alkitab yang kita baca hari ini, hal-hal itu pun bisa dipakai oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi sekali lagi, ketika kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang menjadi umat Allah, orang-orang beriman kepada Allah, kita pun tidak akan luput dari pergumulan, penderitaan. Pertanyaannya begini, kenapa orang-orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, kenapa orang-orang yang sudah taat menjalankan ketetapan-ketetapan Tuhan pun harus mengalami penderitaan-penderitaan? Jawabannya satu, tanpa penderitaan tidak ada iman sejati. Sekali lagi saya katakan, tanpa penderitaan tidak ada iman sejati. Hanya jika ada penderitaan, maka akan teruji kemurnian iman kita. Supaya kita akan
dapat mengetahui, dunia akan lihat apakah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus itu hanya setia, hanya sungguh-sungguh percaya, hanya bersandar kepada Allah. Waktu doa-doa dijawab, waktu mengalami keuntungan, kemujuran, keberhasilan, kemapanan, kesuksesan, ataukah sekalipun mengalami kesulitan-kesulitan, penderitaan, bencana yang luar biasa, tetap bersandar kepada Allah. Nah, sekali lagi ayat-ayat yang kita baca hari ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah memakai apa saja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, termasuk penderitaan sekalipun. Meskipun mungkin sampai sejauh ini kita belum tahu, kita belum bisa memiliki informasi yang akurat, kita belum bisa memikirkan secara tuntas apa maksud Tuhan di balik pandemi COVID-19 ini. Tapi bagi kita yang beriman kepada Yesus Kristus, saya berharap kita jangan pernah meragukan Allah, karena Allah tidak pernah salah. Kita percaya Allah sedang bekerja. Kita percaya Allah sedang merancangkan sesuatu yang baik menurut pandangan Dia secara khusus untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Apakah kebaikan bagi semua orang? Tidak. Ayat ini berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini harus ditekankan, bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Allah memakai apa saja untuk mendatangkan kebaikan, sekalipun itu penderitaan. Maka ayat ini memberi penghiburan kepada kita, tapi sekaligus memberi pesan-pesan penting tentang apa yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, dan bagaimana kita menentukan arah hidup kita ke depan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang mengasihi Allah adalah orang-orang yang pertama, orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya pada kedaulatan Allah, percaya bahwa Allah tidak mungkin salah, percaya bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, percaya Allah itu sempurna, percaya bahwa Allah itu tidak pernah salah, percaya bahwa Allah memakai apa saja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang kedua, orang yang mengasihi Allah adalah orang yang akan menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Allah, menyerahkan masa depannya kepada Allah. Nah, ini menjadi penting, saudara-saudara. Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang tidak pernah meragukan Allah. Maka kita tidak hanya percaya, tapi juga mempercayakan, menyerahkan kehidupan kita seluruhnya kepada Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Pemerintah telah menetapkan bahwa dalam beberapa waktu ke depan kita akan memasuki satu fase kehidupan baru, tatanan kehidupan normal baru. Entah apa itu yang akan terjadi nanti, kita harus menyiapkan diri untuk melihat termasuk kemungkinan-kemungkinan yang belum pernah kita bayangkan akan terjadi. Tapi saya mengajak, melalui kesempatan ini saya mengajak kita, mari kita tetap mengasihi Allah. Kita tetap percaya kepada Allah. Yang kedua, kita tetap menyerahkan hidup kita kepada Allah. Orang-orang yang percaya kepada Allah tidak akan pernah bertindak bodoh. Orang-orang yang mengasihi Allah adalah orang-orang yang akan terus bersandar kepada Allah. Orang-orang yang mengasihi Allah adalah orang-orang yang akan terus hidup menurut tujuan-tujuan Allah. Jadi, bukan Allah yang harus menyesuaikan dengan tujuan kita, tapi kitalah yang harus hidup menurut tujuan Tuhan. Saudara, seorang penulis buku namanya Rick Warren, dia pernah berkata, Tuhan menciptakan kita paling kurang untuk 5 tujuan. Pertama, Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan Allah. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Jangan bermain-main dengan dosa, jangan sengaja memberontak kepada Tuhan, jangan sengaja melawan firman Tuhan. Mari kita tetap melakukan apapun itu, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita diciptakan untuk menjadi keluarga Allah. Karena itu dalam Alkitab sudah kita membaca banyak kali ada identifikasi-identifikasi yang Tuhan pakai untuk menggambarkan hubungan kita dengan Dia sebagaimana hubungan keluarga. Misalnya, Allah banyak kali memposisikan diri sebagai Bapa. Allah mengidentifikasi diri sebagai Bapa dan kita diidentifikasi sebagai anak. Maka
ini menjadi menarik. Kita yang telah dipilih Allah menjadi anak-anak Allah. Rick Warren berkata semua orang di dunia ini adalah ciptaan Allah, tapi tidak semua orang adalah anak Allah. Semua orang di dunia ini adalah ciptaan Allah, tapi tidak semua orang adalah keluarga Allah. Maka mari kita menjadi orang yang terus membangun watak, membangun prinsip, membangun semangat, membangun visi bahwa kita adalah keluarga Allah. Orang-orang yang menjadi keluarga Allah juga akan melihat kesulitan-kesulitan orang lain sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Saudara-saudara mungkin punya kemampuan, punya kelebihan. Misalnya dalam situasi-situasi sulit ini, lihatlah orang lain yang berkekurangan, yang mengalami dampak karena pandemi COVID-19 ini. Bantu mereka ketika saudara-saudara mengalami kemampuan. Bantu mereka ketika saudara punya kekuatan untuk membantu. Jadi yang ketiga, Tuhan menciptakan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dalam hal watak, dalam hal prinsip, dalam hal karakter. Tetap menjadi seperti Kristus. Bukan menjadi Kristus, menjadi seperti Kristus. Tetap berjalan di jalan yang benar. Tidak berkompromi dengan dosa. Tetap taat kepada Allah. Tetap berani menegakkan kejujuran, keadilan, kebenaran apapun resikonya. Yang keempat, Tuhan menciptakan kita untuk melayani orang lain. Tidak peduli agamanya apa, sukunya apa, bangsanya apa, latar belakangnya apa. Kalau saudara punya kemampuan, layani mereka. Kasihi mereka. Tuhan tidak hanya memerintahkan kita untuk mengasihi atau untuk melayani orang-orang yang seiman dengan kita. Kalau saudara punya kemampuan, layani semua orang. Yang kelima, Tuhan menciptakan kita untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil tidak boleh diganti dengan apapun. Memberitakan Injil tidak boleh diganti dengan kebaikan-kebaikan apapun. Memberitakan Injil berarti memberitahu semua orang bahwa hanya Yesus Kristus Juru Selamat. Bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dosanya diampuni, dia diselamatkan, dia memperoleh hidup kekal. Penginjilan bukan memaksa orang untuk menjadi Kristen. Penginjilan bukan membujuk orang menjadi Kristen. Penginjilan memberitahu dengan penuh cinta kasih bahwa kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus, engkau akan diselamatkan. Mari kita menetapkan tujuan kita sesuai dengan tujuan Tuhan. Saya percaya saudara-saudara sedang punya banyak rencana, banyak visi ke depan. Tapi apapun itu, apapun rencana saudara, apapun visi saudara, apapun cita-cita saudara, mari tetap ingat, saudara harus hidup, kita semua harus hidup. Bukan menurut keinginan kita, bukan menurut tujuan-tujuan kita, tapi kita tetap hidup menurut tujuan-tujuan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Walaupun dalam waktu yang sangat singkat ini, kami diingatkan tentang hal-hal yang penting. Sekalipun hamba berhenti berbicara, kiranya Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati setiap kami yang mau mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk hidup kemudian oleh pengertian-pengertian yang benar itu. Supaya kami juga dari hari ke hari makin menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.